Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Dan untuk video kali ini kita agak beda ya. Saya nggak nge-review satu jenis barang, tapi langsung kedatangan 6 jenis produk sekaligus dari Vivan. Jadi di sini kita udah ada Bluetooth speaker VS1 yang bisa di pairing jadi stereo. Kemudian ada TWS Liberty T200 yang sebenarnya udah pernah saya review sebelumnya ya. Lalu ada USB on the go Vivan Elite. Lalu yang ini charger station XQ4. Kemudian ada power bank paling canggihnya Vivan yaitu W10. Dan terakhir adalah universal holdernya Vivan di VH01. Jadi Vivan udah ngerambah ke gadget non elektronik ya guys. Karena seingat saya pertama saya dengar brand Vivan tuh hanya jualan power bank aja. Sekarang udah macem-macem nih produknya. Dan kalau saya simpulin, bisa dibilang semua produk ini tuh bisa nunjang produktivitas kita kalau kita lagi kerja di luar, mungkin di cafe, di taman, atau mungkin di hotel kalau lagi jalan-jalan, atau mungkin kita lagi dinas keluar kota. Karena semuanya ini gampang banget buat kita bawa kemana-mana. Contohnya kayak powerbank ini yang kayaknya wajib banget ya kita bawa kalau kita lagi keluar, kita butuh charging tapi nggak nemu colokan. Dan di sini Vivan punya powerbank W10 yang dijual di harga 210 ribuan. Dan kayak yang tadi saya bilang, powerbank ini adalah yang paling canggih dari Vivan saat ini ya guys. Karena satu-satunya powerbank Vivan yang support wireless charging untuk HP-HP flagship dari berbagai merek. Desainnya ini lumayan unik ya guys, perpaduan antara mesh silikon di bagian depannya dan aluminium di bagian belakangnya. Lalu di sampingnya ini udah ada 4 LED untuk nandain sisa kapasitas baterainya. Dan yang menarik, untuk ngecharge W10 ini kita bisa pakai slot Type-C atau micro USB, jadi lebih fleksibel lah ya. Sedangkan slot untuk ngecharge HP-nya, baik slot power delivery atau USB Type-A-nya ini udah sama-sama support fast charging. Dan kerennya, kalau kita ngecharge 3 HP sekaligus, kita masih bisa dapat satu fast charge HP. Jadi satu HP-nya fast charge, satunya wireless, dan satunya lagi di standar charging. Jadi bakal ngebantu banget lah kalau kita lagi butuh ngecas tapi nggak nemu colokan listrik. Tapi kalau kalian lagi di tempat yang ada colokan listrik, kalian bisa cek produk berikutnya, yaitu charging station Vivan XQ4 yang dijual di harga 160 ribuan. Kalau kalian bingung sebenarnya bedanya apa sih dengan charger biasa kayak gini ya? Karena ini bahkan wattnya lebih besar, slotnya hanya beda satu gitu kan. Jadi bedanya hanya di kabel ini guys. Dimana di XQ4 ini kabel inputnya kita dikasih 1,5 meter. Dan kabelnya ini bakal ngebantu banget kalau posisi colokan listriknya agak jauh dari kita. Atau mungkin ada di bawah meja ya kalau di cafe misalnya. Jadi kalau kita mau ngecas HP yang lain, kita nggak perlu samperin colokannya. Dan bisa langsung aja colokin ke charger stationnya ini. Dan XQ4 ini bisa dipakai ngecharge 4 device sekali dengan total daya di 30 watt. Tapi yang support fast charge-nya ini hanya di QC 3.0 ini aja ya, dengan power delivery-nya. Karena untuk yang slot output 1 dengan output 2-nya ini hanya bisa dipakai buat charging biasa aja. Dan kalau saya coba untuk ngecharge 4 device sekaligus, jadi saya pakai semua slotnya, masih bisa nge-fast charge 1 HP. Jadi ideal banget lah kalau saya lagi di luar butuh ngecharge 2 HP sekaligus ngecharge 2 device lainnya kayak speaker Bluetooth VS1 ini misalnya. Jadi kalau saya lagi mau nonton film pakai speaker atau kerja sambil dengerin musik berjam-jam, saya nggak perlu khawatir lowbat baik untuk HP-nya ataupun untuk speaker Bluetooth-nya. Ngomongin soal speaker Bluetooth, kita lanjut bahas VS1 ini ya guys. Dan untuk ukuran speaker kecil kayak gini dengan harga 120 ribuan, keluaran suara Vivan VS1 ini udah kebilang memadai lah ya. Terutama kalau kita pairing dua-duanya biar jadi stereo. Walaupun jelas nggak bakal sebagus speaker yang lebih besar kayak Vivan V20 saya ini ya. Tapi karena bentuknya yang kecil, bikin saya lebih sering bawa VS1 ini ketimbang VS20. Karena ya 2 VS20 masuk tas sih lumayan berat dan langsung penuh juga tas saya ya. Dan untuk keluaran suaranya, penyakit dari kebanyakan speaker kecil tuh di bassnya yang kurang nonjok ya guys. Jadi di VS1 ini juga sama, walaupun bassnya masih kedengaran tapi nggak berasa dalam. Untungnya keluaran suara mid dan treble-nya ini kebilang bagus, baik untuk dengerin artikulasi vokalnya ataupun akustik dan perkusinya. Semuanya udah kebilang enak lah untuk didengerin ya. Hanya saya masih dengar suara static sound kalau ngeplay lagu-lagu slow, walaupun nggak sampai ganggu banget sih ya. I don't know where we go. I feel like a strange love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here.
Tapi kalau kalian lagi di tempat umum mau dengerin musik, nonton film, atau ada meeting dadakan misalnya, yang kalau kalian pakai speaker bisa jadi ganggu orang lain ya, kalian bisa pakai TWS Liberty T200 ini, yang sebenarnya udah pernah saya review ya, tapi dulu hanya ada warna biru aja dan sekarang udah ada warna hijaunya kalau kalian ada yang suka hijau nih. Kalau mau lebih jelas bisa kalian lihat di video review yang pernah saya buat sebelumnya. Walau kalau kalian nggak masalah nambah budget 50.000 lagi aja, karena T200 ini dijual di harga 250 ribuan, jadi kalau kalian punya budget di 300 ribuan untuk dipakai aktivitas, saya lebih nyaranin Vivan Sport X ini yang udah sekarang jadi TWS andalan saya nih, karena bentuknya nggak gampang copot dari telinga saya. Nah, masih ngomongin untuk soal meeting dan nonton film, kalau kalian butuh dudukan HP atau tab kalian, teman-teman bisa pakai VH01 ini. Harganya di 100 ribuan ya, yang kebuat dari full aluminium alloy. Kalau buat saya pribadi sih, dibanding tripod saya lebih suka holder kayak gini ya. Berasa lebih praktis aja sih kalau saya lagi butuh HP-nya, untuk ngambil dan balikin laginya tuh lebih gampang. Walaupun di holder kayak gini kurangnya kita nggak bisa atur ketinggiannya kayak tripod ya. Jadi silahkan sesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kalian masing-masing. Dan produk yang terakhir, kalau kalian butuh USB buat mindah-mindahin data, terutama kalau HP kalian punya slot USB Type-C ya, Vivan punya Elite USB on the go. Yang ini dijual di harga 100 ribuan dengan bodinya ini full metal yang kokoh banget ya guys. Yang kalau klaim dari Vivan ini udah tahan debu dan percikan air. Tapi yang paling penting, Vivan Elite ini udah pakai USB 3.1 dan ini adalah lama waktu yang dibutuhin kalau saya coba buat transfer file sebesar 1 GB. So itu dia guys, review singkat dari beberapa produk Vivan yang mungkin bisa berguna buat kalian yang sering aktivitas di luar rumah. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan, semoga videonya bermanfaat. Giris out, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.